sebelum berbicara ukhuwah, berbicara tentang bagaimana kita menyelaraskan hati kita supaya sinkron sama cintanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Quran, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Di surat yang lain Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling terbaik, yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang lebih berat ujiannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita merasa ujiannya lebih berat ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon maaf, baru ditinggal kawin, baru diputusin pacar, udah sewa catering, sewa gedung, ternyata nikah nggak jadi, mempelai prianya nggak jadi datang, baru diuji kayak begitu. Biasa aja. Selalu santai, tetap santai, selalu slow, tetap slow, santai. Jodoh nggak akan kemana, paling ke tetangga. Kenapa sih? Coba ngelihat yang pacaran, mau sampai kapan yang pacaran? Coba yang pacaran, dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak, begitu maksudnya. Ketika ngelihat yang pacaran, jangan jadi kabita. Kita jadi bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, saya dulu pernah begitu dan sekarang saya di sini. Alhamdulillah ya Allah. Semoga dia mendapatkan hidayah. Mantap. Ieu mah ningali nu bobogohan teh, Gusti nu agung ningali teh, tinggal tah. Pinarakakeun hunggul tah. Astagfirullah. Dah. Doain. Insyaallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-Maidah. Pada hari ini, Quran surat Al-Maidah ayat berapa tuh? 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu aturan hidup untukmu. Dan telah aku berikan, sempurnakan, memberikan kesempurnaan nikmat bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jangan mencari yang lain selain Islam. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ada muhasabahan sederhana. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak diwafatkan ketika saya sedang maksiat. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak diwafatkan ketika saya sedang pacaran, ketika saya sedang jauh darimu ya Allah. Tapi Engkau berikan kesempatan kepadaku untuk hidup dan merenguk nikmatnya iman dan Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Brother, ada yang ngasih 1 miliar tapi coplot akidah, harus ditinggalkan Islam, mau nggak? Teh, ada yang mau ngasih 1 miliar tapi teteh copot hijabnya, mau nggak? Bener nih. Ada yang ngasih 1 miliar tapi tinggalkan sholat, mau nggak? Kenapa nggak sepakat semuanya? Mau atau tidak? Ada yang ngasih 1 miliar sama kita tapi suruh tinggalkan Islam, mau atau tidak? Nah, jawab kompak, tidak. Kalau diuji, nah ini yang berat. Tiba-tiba kita sakit atau anggota keluarga kita sakit, membutuhkan biaya yang sangat besar, dan kita kemudian tidak punya biaya untuk itu, lalu kemudian ada orang yang datang membantu untuk pembiayaan itu, dikasih uang 1 miliar tapi tinggalkan Islam, mau atau tidak? Ini nggak selamat nih masalahnya nanti nih, mau atau tidak? Bayangkan bagaimana kokohnya akidah tauhid seorang Bilal bin Rabah, bagaimana kokohnya tauhid seorang sahabiah pada zaman sahabat, bagaimana kokohnya tauhid orang-orang yang berjuang di jalan Allah meskipun harus kehilangan jiwa dan raganya. Kita baru diuji apa? Diuji hujan. Males kajian. Hujan udah gitu make dalil lagi. Innamal a'malu binniatnya dan geus aya apa halana kayak gitu-gitu. Baru diuji hujan. Baru dikasih hujan. Maka kalau orang kehujanan tuh, insya Allah tuh, setiap tetesan air hujan yang mengenai tubuhnya insya Allah melunturkan dosa-dosanya. Amin. Semangat harusnya. Ketika menjemput ilmu,
Ini bagian dari jihad. Bismillah ya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau motornya Royal Enfield, ari motor Supra atau bebek makan misal aja, ngegas, kehujanan, doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan keberkahan. Makin gede, masya Allah. Lain masya Allah kasih sih lah, makanya jas hujan. Mentang-mentang pakai jas hujan, udah pakai jas hujan, baru berangkat. Bismillah ya Allah. Gas lagi, coba bayangin. Tetesan air hujan campur knalpot Damri. Di stopan panggih jeung mantan jeung kabogoh anyarna. Nangkep teh. Senah mantan gue. Mantan si gue. Terus kita teh kaget teh, kamu mau kemana kamu? Sendiri? Coba kebayang teh, motor butut. Mana nama di ninja teh, gagah. Tenggeng teh kan dino teh. Ai urang mah kieu teh kek tek. Ai suara rantai teh geuning kata. Terus saat si teh, kamu mau kemana? Mau kajian. Oh my god. Kamu hijrahan? Hijrahan. Astagfirullahaladzim. Iya, latihan mau belajar isi koma. Ya ampun. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik ya. Lebih baik dari gue. Nyanyi geus puguh atuh ai maneh. Itu kan bejakeun. Insyaallah saya akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Hei, mantan, lihat sekarang keadaan kita. Kau bersama dengannya tapi dalam keadaan maksiat, aku sendirian di motor ini dengan senantiasa kesadaran bersama Allah Subhanahu wa taala. Sombong cuk sia teh. Bae. So alim maneh daripada maneh so kotor. Kan enak, cuk. Itu perjuangan luar biasa. Sampai sini, datang ke sini. Wih, masya Allah. Ajib perjuangan orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Pertahankan brother, jangan dilepaskan. Apa yang lagi ngetren itu? KHTC, HHTC, HITCCI apa? Kita bercerita apa sih yang itu? Cerita tentang sok jadi poho deui eta teh. Itu tahu nggak itu Aduh, kurang gaul ya apa ya? Coba yang gaul mana? Saya juga lupa lagi. Cerita tentang hari ini teh gini. NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Eta. Ibu-ibu mah nggak akan hafal dah. Nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti kita cerita tentang hari ini, brother, sister Villa. Nanti kita cerita tentang hari ini. Hari ini nih. Di mana Ustaz? Insya Allah di surganya Allah. Ngumpul bareng teh geuning da jeung bidadari. Mari di kieu we. Wah, ingat temang bahasa di TSB. Nya statnya ngariung resep. Wah. Resep teh. Masya Allah brother. Ana mah geus niat mun Abu Sorga teh hayang jeung bidadari di Harley teh tah. Di hareup hiji di tukang hiji. Beran. Wah, gagah Mudah-mudahan kita bareng-bareng gitu. Dan yakin bahwa kita itu akan sampai meninggal dan kemudian dihisap. Yakin aja itu. Jadi kurang-kuranginlah nyimpan dendam hati, dengki, sombong sama diri udah. Jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang lainnya. Dah biasa aja. Nggak usah sebagai. Kang Boni ini siapa? Teman hijrah saya, gitu aja. Nggak usah, Kang Boni itu siapa? Wah, itu mah guru aing atuh. Nggak usah. Kang Boni siapa? Teman hijrah saya. Yang membersamai saya dikala saya senang maupun sedih. Tawa maupun bahagia, air mata maupun luka. Kemanapun kami selalu bersama. Meskipun kita jauh di mata, dekat di doa. Kabogoh maneh? Lain. Gitu. Jadi ahwat,
Kalau ada akhwat yang masih berpacaran hari ini, silakan foto Kang Boni. Foto Kang Boni, kirim sama pacarnya. Afwan, aku udah mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Itu, so nggak apa-apa. Sing jadi hidayah buat putus lah. Alhamdulillah kemarin ada yang serang saya di Instagram, di DM. Assalamualaikum, ini dengan Handi Boni? Iya betul, akun asli. Iya akun asli, ada apa yang bisa saya bantu? Teteh mau iklan peninggi badan? Enggak, Kang, mohon maaf ya sebelumnya. Tolong jangan ikut campur hubungan saya ya. Hubungan numan hari teteh, caku teh. Aa tahu nggak? Waktu Aa tausiah di Tangerang, pacar saya hadir dan pada malam itu pacar saya memutuskan saya. Ya alhamdulillah tuh. Aa ngerti nggak perasaan aku? Enggak. Aku sakit, A. Ya udah teh, mau dibawa kemana lagi atuh teteh? Dia juga belum tentu jodoh teteh. Tapi tolong dong, aku tuh udah 7 tahun pacaran. Dapat apa teh? Orang 7 tahun menang motor atuh. Siajak ngobrol sampai akhirnya pengen ketemuan. Qadarullah dia ke Bandung. Suatu saat saya beres tausiah di suatu tempat, akhirnya diskusi ngobrol. Oh itu mah, lihat wajah langsung nangis itu. Ya maksudnya dia lihat wajah saya, mungkin mengenaskan wajah saya. Aku nggak kuat kan katanya. Nggak kuat kenapa teh? Geningan teteh kuat dari Jakarta sampai ke Bandung. Ya aku pengen cerita, ya sok ceritain apa yang bisa saya bantu. Aku harus gimana? Nggak harus gimana-gimana. Teteh itu cukup nerimain aja bahwa itu potensi hidayah dari Allah. Udah dia udah bahagia bersama Allah. Teteh masa nggak mau bahagia bersama Allah? Boleh nggak Ustadz aku nyimpen dendam? Nggak usah teh. Apalagi teteh sampai ngedoa, ya Allah, dekatkanlah aku dengannya. Kalau tidak dekatkan dia denganmu ya Allah. Sedekat-dekatnya, dekat sampai mati ya Allah. Saking dekatnya enggak. Usah. Teh, Allah kasih hidayah sama teteh dengan cara begini. Insya Allah ini jadi jalan kebaikan buatnya. Insya Allah Ustaz. Kalau dibalikin lagi nih, di mana sih salahnya? Ada orang yang kecewa dengan pasangannya, ada orang yang kecewa dengan pekerjaannya, ada orang yang kecewa dengan hartanya, ada orang yang kecewa dengan orang tuanya, ada orang yang kecewa dengan anaknya, ada orang yang kecewa dengan temannya, ada orang yang kecewa dengan lingkungannya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa sih bisa hadir potensi kekecewaan? Karena tidak benar menempatkan cintanya. Kalau benar, sekali lagi, kalau benar penempatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi masalah dia jadikan ibadah. Potensi dosa dia jadiin pahala. Enak jadinya memandang. Amin ya Allah. Ada akhwat yang berhijab. Berat itu ikhwan. Untung kita gak disuruh di kerudung. Kita mah cuma disuruh tutup aurat sebaik-baiknya. Udah, akhwat disuruh dihijab. Ditentang sama orang tuanya, ditentang sama temennya, dicaci sama temennya. Oh itu gak mudah. Sudah mulai bercadar. Aduh, skeptis masyarakat luar biasa terkadang. Kadang melemahkan keimanan kita. Tapi saya cuma bilang, bertahanlah untuk waktu yang sementara ini. Sebetapapun menyakitkannya kata-kata orang menghina hijrah kita, proses hijrah kita, seberapapun menyakitkannya orang-orang menghina kita, mencaci maki kita, bahkan memfitnah kita, bersabarlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah sampai kemudian kita melepaskan akidah ini. Jangan. Sayang, dapetinnya susah. Maka betul kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Asy-Syafi'i, melepas teman yang iman itu mudah, mempertahankannya sulit.
Istiqomah di jalan Allah itu susah. Lebih susah kalau kita nggak berusaha istiqomah. Kan teman-teman ini sebenarnya tidak suka dinasehati. Dan saya juga tidak suka memberikan nasihat. Cuman teman-teman dipaksa untuk mendengarkan nasihat, saya dipaksa untuk memberikan nasihat. Maka kita ketemu nih akhirnya. Saya bakal dihisap, teman-teman juga bakal dihisap. Tapi yang paling banyak bakal dihisap adalah orang yang berbicara. Maka orang yang berbicara akan terkena sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa yang disampaikannya, sudahkah menjadi amal atau belum? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya menjadikan kita lembut hati untuk menerima segala ketetapan Allah. Saya di sini begini, harus jaga hati. Teman-teman di bawah bukan berarti lebih hina, enggak. Karena bisa jadi teman-teman lebih mulia daripada yang duduk di sini, bisa jadi. Tergantung apa, Kang? Ketakwaan kita kepada Allah. Nerima kita sama ketetapan Allah. Ibu, teteh, jangan nyalahin suami kalau suami gak sesuai sama kehidupan kita. Suami jangan nyalahkan istri kalau istri tidak sesuai dengan harapan kita. Karena terkadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, justru itu untuk menguatkan cinta kita. Bukan sama pasangan, sama Allah Subhanahu wa taala. Beda cinta suami karena Allah dan cinta suami saja, beda. Kalau cinta suami karena Allah, mau bagaimanapun berbentukan suami, berbentukan hidung hinyai beteng burete misal. Mau gimana pun sikapnya suami sama kita, karena kita cintanya kepada suami karena Allah, maka kita nggak berhenti memuliakan suami. Coba cek, coba muliain suami, Bu. Bikin surprise sama suami, sambut dengan baik ketika di rumah. Cobain nanti Ibu, teh suami pulang, teteh nyumpet di balik pintu. Nanti begitu suami masuk, Assalamualaikum. Wah, kemana? Teteh ngumpet kan di balik pintu. Nanti teteh kagetin, dar. Astagfirullahaladzim. Coba lihat respon suami. Ai maneh kunaon? Beres ngaji jadi kieu. Padahal pengen bermanja-manjaan dengan suami. Oh, nikmat bermanja-manjaan dengan suami. Apalagi yang sudah suami istri, ya yang suami istri ya tentunya. Yang udah suami istri mah aduh, manja-manjaan di kamar boleh teh. Perang guling bareng gitu sasa. Udah. Jomblo mah mau kabayang geus lah. Sing sabar we. Wah, ini mana nikmat brother. Sama istri, jangan sampai masalah kecil jadi masalah besar. Cuman karena apa? Miskomunikasi. Salah dalam berkomunikasi, salah dalam menyampaikan apa yang diinginkan. Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya pernah cerita, contoh, suami masak mie. Nah dengar, suami masak mie. Begitu masak mie goreng. Begitu masak mie goreng, udah matang mie gorengnya. Begitu mie gorengnya mau disaring, ternyata saringannya bolong. Tumpah aja ke wastafel. Langsung ngadat ke istrinya, marah sama istrinya. Mama, sini. Panggil pemajikan itu. Kenapa, Pak? Tinggali ieu mie abdi ke wastafel. Lihat mie saya ini jatuh ke wastafel. Iya kan sama papa. Ini mama salah. Kenapa nggak bilang kalau saringannya bolong? Ari papa kunaon jadi ngadat ke mama? Naon sih mama teh? Jadi malik ngadat ke papa? Lah geus we cerewe lah. Tuh. Pirage mie labu ka wastafel jadi cerai. Masalah pada masalah kecil, coba. Saya ngedenger itu cuma masalah biasa aja. Pernah ada kisah gini. Ustaz yang curhat, mau curhat kata ya curhat. Lagi marahan sama istrinya. Kenapa kata aku teh? Salah paham Ustaz. Salah paham kenapa? Temen saya bercanda ngeganti nama dia di handphone saya, makanya nama cewek, profil ganti sama cewek. Pas di rumah di WhatsApp, makasih ya udah mampir ke rumah aku.
Coba dibaca ku pamajikana, ieu saha ieu? Wah, tuh perang besar itu. Cenah Ustaz, rudet ini gimana Ustaz? Jadinya saya terfitnah begini. Masalahnya satu, kurang komunikasi. Ada kesalahpahaman. Suami belum pulang, handphone mati, stres istri. Kenapa jadi stres istri? Stresnya itu bukan ingat takut suami kenapa-napa, bukan. Kamana ya sih ya? Gitu. Mana deh ya? Biasa nama karaokean ya. Biasa nama curiga, suuzon itu. Pada suami bisa jadi ada apa sesuatu yang kita nggak tahu. Coba titipinnya sama Allah. Nah, kalau cinta suami karena Allah, tenang. Regreg. Regreg itu bahasa Indonesianya apa? Regreg. Tenang. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah hati. Hati yang pertama disebut dengan kalimat kolbu. Apa itu kolbu? Sesuatu yang mudah berbulak-balik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 tentang doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, jangan kembalikan hati kami kepada kesesatan, kemaksiatan setelah Engkau berikan kami kenikmatan hidayah. Dan sungguh kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisimu, dan sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kata istri Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sebelum tidur suka berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kenapa? Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, hati manusia itu di antara jemari-jemari Allah yang mudah untuk kemudian berbulak-balik. Sekarang semangat buat ibadah. Iya. Keluar dari TSB ayo nu geulis. Nah, tinggal di situ tuh, udah beda lagi. Astagfirullah, susah. Istilah hati di dalam Quran berikutnya adalah sadru. Alam nasrah laka waswisu fi faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Sudur inti dari jiwa yang di sini yang senantiasa mulai dibisik-bisiki oleh jin dan manusia. Sudur ini. Makanya kalau yang namanya kasmaran beda sama cinta. Mohon maaf, cinta itu mutlak absolut hanya kepada Allah. Tapi kasmaran itu kepada makhluk. Nah, nyeseknya di sini nih, di dada. Pernah nggak rindu sama seseorang yang nggak pernah rindu sama kita? Duh, maksudnya gimana sih Ustaz? Aku nggak paham. Pernah nggak suka sama seseorang tapi kita nggak berani ngungkapinnya sampai akhirnya tuh kalau ngelihat dia tuh cuman ya ampun, baru ngelewat itu. Nanti aja kalau ada Habib Muhammad bin Anis lewat tuh kerasa nyesek di dadanya. Aduh, pamajikan baturnya lepas sayang natenya tuh gitu. Nah, pamajikan batur, salaki batur berarti. Nanti Habib Muhammad bin Anis ngelewat, ada aja bisikan di ibu-ibu teh, aduh mini lebarnya tuh sareng abdi. Itu Bu. Padahal yang bencananya buat Habib kalau sama ibu mah. Tuh nyesek di sini nih. Ada pernah nyesek di sini? Nah, itulah yang namanya kasmaran.